Sehat, alhamdulillah. PCR setiap hari. Kayaknya gue sampai bosen deh. Udah hal yang biasa ya? Udah hal yang biasa. Kadang kan mungkin orang-orang suka komplain, ini kenapa jalannya kayak gini-gini segala macam bla bla bla. Ya mungkin lu belum bayar pajak kali. Gitu. Membantu melakukan penyuluhan juga atau seminar-seminar untuk lebih menyebarkan awareness bahwa pajak itu tidak seseram itu, tidak seseram yang diberitakan. Menurut gue harusnya Indonesia bakal jauh lebih tentram dan jauh lebih tenang juga, fasilitasnya akan jauh lebih baik juga, menurut aku seperti itu sih. Oke, kita sudah berkumpul di sini bertiga ya. Ya, selamat siang kawan pajak dimanapun kalian berada. Senang sekali kali ini saya, Ricardo Simatupang, kembali bertemu dalam acara Rujak, Ruang Pajak dengan narasumber yang luar biasa keren banget. Tidak lain tidak bukan adalah Karin Novilda. Beri tangan dong yang di sini. Ya, keren banget. Jujur ini buka masker, muka saya merah kayaknya ya. Karena saya sudah sebelahan sama Karin. Dan juga kali ini saya ditemani oleh Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, Pak Widi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Karin. Selamat siang. Gimana, sehat, Karin? Sehat, alhamdulillah. PCR setiap hari. Kayaknya gue sampai bosen deh. Udah hal yang biasa ya? Udah hal yang biasa. Pak Widi sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau saya lihat di Instagram ya, kayak postingan terakhir sempat membahas tentang healing time. Yep, betul. Memang 2 tahun terakhir ini merupakan tahun-tahun terberat mungkin ya bagi kita semua, dan semua orang punya struggle-nya masing-masing. Karin sendiri, gimana sih cara Karin untuk akhirnya menemukan, oh ini cara saya buat healing, oh ini cara terbaik saya buat kembali menemukan Karin yang sebenarnya? Itu boleh diceritakan dikit aja mungkin. Oke, boleh. Jadi sebenarnya healing time yang aku maksud pada waktu aku sharing di story adalah lebih healing terhadap diri sendiri aja sih, mencari peace pada diri sendiri juga. Karena kan yang kita tahu ya, selama 2 tahun ini semua terdampak gitu, terus dengan adanya COVID-19 ini, dari segi finansial, dari segi mental juga. Karena kan pada ujungnya manusia itu kan adalah makhluk sosial yang pada ujungnya memang harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Betul. Gitu kan. Tetapi itu semua terbatas gara-gara adanya pandemi ini kan. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya membuat banyak orang juga akhirnya terganggu mentalnya. Nah, mungkin ini aku mau bahas sedikit tentang kenapa sih penyakit mental atau ya mental health kalian ini benar-benar harus juga salah satu yang diperhatikan. Karena kan semenjak awal pandemi kita itu tuh fokusnya bener-bener sama COVID-19. Betul. Ya, seakan-akan kita melupakan penyakit lain gitu loh. Penyakit lain, let's say it could be kanker, terus it could be anything lah, penyakit-penyakit lain yang kita sama bahayanya. Ya sama bahayanya atau bahkan lebih bahaya lagi, tapi itu kita seakan-akan lupakan. Betul. Gitu loh. Dan salah satu diantaranya adalah penyakit mental gitu loh. Dimana menurut aku penyakit mental ini adalah salah satu dampak juga dari adanya COVID-19 ini. Karena kan orang yang tadinya setiap hari kerja keluar, bisa hangout keluar, namun kemudian dia harus diisolasi di rumah bersama orang, mungkin kalau yang sudah berkeluarga sama orang yang itu aja, yang mungkin ada partner sama orang itu aja, atau mungkin yang sendiri doang. Betul. Itu kan sebenarnya mempengaruhi banget kan, mempengaruhi mental kita banget. Nah, itu sebenarnya yang kayaknya kurang kita sadarin, itu ngaruh banget. Makanya sebenarnya kalau bisa dilihat dari statistik, banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi ke psikolog karena akhirnya nggak kuat nih. Betul. Gitu loh. Dan statistik ini benar adanya ya karena terjadinya itu tadi pengurangan interaksi sosial sama manusia, terus juga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan banyak juga kan di rumah. Rutin monoton ya rutinitasnya ya. Iya, monoton. Nah, kemudian juga ini nih yang sebenarnya bahaya juga gitu loh, dan apalagi penyakit mental kan cukup tabu di Indonesia. Cukup tabu banget, yang kayak kalau ke psikolog pasti lo gila ya. Nah, itu sebenarnya enggak, karena menurut aku manusia itu mempunyai 2 elemen yang harus kita jaga untuk kita bisa bahagia dan juga bisa kita sehat gitu loh. Kalau kita fokus doang kayak gue mau sehat secara fisik, tapi mental lo nggak sehat, nah itu kan juga nggak balance jadinya gitu loh. Karena ketika kita mau sehat dan ketika kita mau bahagia, kita harus menjaga keduanya. Sebenarnya
kayak mental kita ketika kita sakit itu sama seperti ya kita kayak nge-treat flu. Kalau flu ya udah lu kan biasanya ke dokter atau misalnya ke ya minum Panadol apa kayak segala macam, itu kan yang kita nge-treat. Tapi kayak misalnya kalau kita lagi anxious, kita lagi depresi, stres, kebanyakan dari kita nggak nge-treat itu, kita nganggep kayak enggak lah. Dan nggak tahu caranya bagaimana. Gitu. Dan itu juga kurang kan penyuluhan di sana tentang kayak penyakit mental sendiri gitu loh. Jadi itu mungkin ya salah satu yang kegiatan yang aku juga lagi angkat selama healing proses ini. Dan mungkin yang selama healing proses yang aku lakukan adalah aku lebih kayak refleksi diri sih. Kayak apa nih sebenarnya gue tuh siapa sih dan gue tuh apa sih capability yang bisa gue lakukan dalam diri gue, lebih ke arah situ. Jadi kayak mungkin selama ini aku udah kerja di dunia entertainment kurang lebih 9 tahun gitu kan di social media. Dan bisa dibilang itu cukup melelahkan ya. Mungkin kalau di satu sisi orang lihatnya ke wah enak, duitnya enak, apalah segala macam. Mungkin itu sisi dari positifnya. Tapi kan dalam segala sesuatu hal ada negatif dan juga ada positifnya. Which is negatifnya adalah ya kurangnya privasi kita di dalam sosial media. Terus juga mungkin kita jadi kurang waktu untuk diri sendiri. Semuanya di sosial media. Terus jadi keinginan kita harus tetap update, bla bla bla. Kita harus ngelihat orang, dan mungkin kan yang harus aku bahas adalah kita semua di pandemi ini terdampak memang. Tapi salah kalau misalnya kita men-state atau kita mengatakan bahwa kita we're on the same boat. Karena enggak ya? Karena enggak sama sekali. Menurut aku kita di pandemi ini memang kita mengalami badai dan juga tsunami yang sama. Betul. Tapi ada yang di kapal pinisi, ada yang di kapal liar, ada yang cuma pakai life jacket doang, ada yang cuma pakai life jacket terombang-ambing, ada yang cuma di sampan. Jadi we cannot say that we're on the same boat karena dan menurut gue tuh enggak gitu loh. Cukup mengejutkan dalam artian kita sebagai fans mungkin ya, melihat Karin kan dengan sosok yang sempurna gitu ya. Wah, ya, sempurna. Dan ternyata waktu ngelihat poster itu cukup kaget. Wah, ternyata Karin juga mengalami struggle yang cukup sama. Ya, bisa dibilang berat juga mungkin ya. Iya, dan sebenarnya gini, problem atau juga struggle yang orang laluin setiap harinya itu berbeda-beda. Betul. Tapi kita juga nggak bisa meletakkan tolak ukur yang kayak bahwa lu orang kayak gitu doang stres atau kayak apaan sih lu gitu doang dijadiin suatu masalah. Kita nggak bisa tolak ukur seperti itu karena ya itu tadi kita we're not on the same boat gitu loh. Kita juga apa yang kita rasain, bagaimana kita ngedeal dengan sesuatu itu berbeda. Masa lalu kita pun berbeda, sepatu yang kita gunakan itu berbeda di dalam kehidupan gitu loh. Jadi kita nggak bisa sama sekali meremehkan atau merendahkan masalah orang lain. Menurut aku seperti itu sih. Kalau dari Karin sendiri untuk memperoleh keseimbangan dari proses healing itu yang paling efektif menurut Karin apa sih? Untuk aku sendiri ya, aku log out dari social media dan juga dari ya bisa dibilang teknologi sih. Kayak misalnya yang harusnya biasanya aku kerja 1 kali 24 jam karena kan kerjaan aku tuh emang gak ada berhubungan dengan sosial media tentunya. Iya, sosial media dan teknologi ini. Jadi gak ada waktunya sebenarnya apa, gak ada working hour-nya kalau dibilang oh enak nih ya. Kita malah gak ada working hour ya sebagai let's say pengusaha. Mungkin kayak staff-staff kita bilang kayak ya enak tinggal nyuruh-nyuruh doang loh. Justru kita kalau dari sisi pengusaha sendiri kita tuh kerja 24 jam. Kita memikirkan bagaimana company ini bisa tetap running selama pandemi ini, bagaimana gue tetap bisa ya anak-anak bisa tetap makan. Itu kan yang kita pikirkan setiap hari, bagaimana nih caranya gitu loh supaya company ini gak collapse gitu loh. Kalau dari aku sendiri sih aku log out dari social media. Aku take a break, let's say mungkin a week of a break atau mungkin sebulan ya. Kapanpun itu aku merasa aku siap untuk kembali ke dunia pekerjaan aku, ya aku akan kembali. Karena buat apa juga kalau kita paksakan diri kita untuk kerja ketika kita juga lagi nggak sehat gitu loh. Malah nggak maksimal nanti hasilnya. Betul, malah jadi ujung-ujungnya kalau mental lagi nggak stabil, ujung-ujungnya kebawa ke fisik kan. Gitu, yang which is kita sekarang lagi takutkan banget adalah ya pandemi ini COVID-19 gitu kan. Yeah. Jadi orang mungkin bisa ngeliat, oh Karin kayaknya enak gitu ya. Semua orang pengen jadi Karin, tapi belum tentu semua orang bisa menjadi Karin yang mengalami proses yang sudah Karin lalui gitu kan. Di usia yang sangat muda sudah mengelola banyak bisnis, company tadi gitu kan. Dan usia 20. Aku sekarang 23. 23 sudah 9 tahun ya?
Oh, di iya udah 9 tahun lah di entertainment lah. Dan yang sudah Karin lakuin berarti company jalan terus sekarang. Company alhamdulillah nggak sampai ada yang collapse. Alhamdulillah sih jalan terus semuanya. Karena kan aku juga punya talent management yang kita juga bergerak di bidang influencer. Jadi sekarang ya A-team. Jadi kita tuh punya talent management Pak. Jadi kita memanage influencer di mana ya influencer ini under aku gitu loh. Nah ya alhamdulillahnya ternyata influencer sekarang lagi dibutuhkan banget dari yang mungkin offline store yang dulunya buta sama perinfluenceran ataupun sosial media, akhirnya mereka melek yang kayak ya tempat gue kan lagi tutup nih lagi nggak bisa ini, gimana cara kita kasih awareness ya tentang restoran kita yang lagi tutup ini kan butuh yang namanya influencer gitu sih. Itu paling. Dan sebenarnya kan kalau kita boleh lihat gitu ya, Karin kan ibaratnya tidak perlu melakukan hal seperti itu pun ibaratnya hidupnya sudah baik gitu ya. Tapi Karin rela mengambil waktunya untuk memikirkan company, membuat usaha ini, membuat usaha baru, selalu membuat inovasi baru. Itu kenapa Karin? Karena padahal mungkin tanpa melakukan itu pun hidup Karin sepertinya sudah tercukupi ya. Alhamdulillah. Betul. Baik-baik aja. Tapi Karin masih berusaha membuat usaha baru yang mana itu kan membuka lapangan pekerjaan baru. Memberikan kesempatan talent-talent baru untuk punya kesempatan berkreasi bersama Karin tentunya. Itu kenapa Karin? Karena aku selalu punya konsep dalam hidup adalah thirst for knowledge. Karena kita ini tidak punya kapasitas, kita tidak punya limit kapasitas di mana kita akan bisa nge-absorb semua knowledge gitu loh. Jadi kayak sebenarnya knowledge itu adalah sesuatu yang endless. Kita akan ketika kita ketemu orang baru, kita ke tempat baru, atau mungkin kita belajar suatu hal yang baru, itu pasti kita akan dapat sesuatu yang baru yang bisa kita pelajarin gitu loh. Jadi menurut aku sebagai anak muda penting banget untuk punya konsep itu. Jadi lu harus selalu ngerasa haus akan pengetahuan. Karena pengetahuan itu tuh nggak ada limitnya. Dan menurut aku selagi masa produktif juga, masih di masa muda, kenapa enggak sih coba explore semuanya gitu loh. Gitu sih. Terus juga kayak kenapa aku mau tetap menjalankan, karena aku udah ngerasa company aku ini adalah bayi aku gitu loh. Jadi yang kayak anak yang harus dijaga, anak yang harus memang ya aku kasih makan setiap harinya, yang harus aku susuin setiap harinya, yang harus aku edukasi setiap harinya gitu loh. Jadi kayak aku bertanggung jawab atas orang-orang yang kerja di bawah aku gitu loh. Kayak aku selalu kepikiran kalau misalnya nih, kalau misalnya aku udahan deh, males nih kayak bisa aja ya sebenarnya ya. Mungkin bisa aja seperti itu. Cuman kayak kepikiran kayak terus mereka nanti mau kerja di mana, apalagi zaman sekarang kan lagi susah banget untuk apply kerjaan dan lain segala macam gitu loh. Jadi kayak lebih ke arah kepikiran ke sana gitu loh. Itu sih paling. Karena memang dari dulu sih, dari kecil ada fun fact lucu banget. Jadi waktu aku mungkin kecil umur 7 tahun kali ya, bokap aku ayah sempat bilang, "Kamu tuh kalau gede mau jadi apa sih?" gitu. Terus aku bilang ke dia, entah dari mana itu pikiran, pokoknya aku pernah dari dulu memang punya mindset, aku nggak tahu aku mau kerja di mana atau jadi apa. Yang penting aku nggak mau kerja buat orang, aku mau orang yang kerja buat aku. Gitu, aku mau bikin ya waktu itu mungkin kalau mungkin bisa dielaborasikan sekarang berarti adalah aku pengen bikin lapangan kerjaan buat orang gitu loh. Jadi entrepreneur ya? Iya mungkin dari seperti 7 tahun ya? Itu yang ucap sih di pada waktu umur 7 tahun. Saya 7 tahun aku menjadi izin petinju. Silakan. Saya mau jadi petinju kayaknya dulu Pak kalau 7 tahun ya. Yang angkat ronde. Iya, dan berarti ya Karin sendiri berarti fashion udah, bisnis fashion udah, punya talent management juga gitu kan. Terus juga kolaborasi dengan brand-brand hoodie ya kemarin ya saya lihat hoodie. Iya, jadi kita tuh banyak sekarang sih lagi kolaborasi. Kebanyakan brand-brand tuh pengen ada kolaborasi sama aku gitu. Salah satunya mungkin hoodieku itu. Iya, itu kemudian apalagi nih yang seorang Karin Novilda ingin capai gitu. Ibaratnya kan kalau bicara lapangan kerjaan itu general ya. Tapi mungkin ada impian sifatnya personal yang saya harus raih nih dalam waktu sekian tahun ke depan. Kalau secara personal ya, goals aku salah satunya nih ya, yang mungkin dalam terdekat ini mungkin bisa aku capai. Aku tuh selalu pengen banget masuk Forbes 30 before 30. Oke. With making an impact, bukan cuma kaya doang gitu loh. Jadi what kind of impact that I can make to this community gitu loh.
yang bisa ngebantu orang banyak gitu loh. Let's say salah satunya aku pernah kayak tergerak gara-gara ada satu orang Indonesia kalau nggak salah yang dia buat aplikasi donor darah. Dimana kan untuk donor darah itu kan prosesnya tidak mudah ya, kayak sehari sebelumnya tuh harus kayak nggak boleh makan, nggak boleh apa segala macam, bla bla bla. Dia bikin aplikasi itu untuk mempermudah orang-orang yang mau donor darah. Jadi aplikasinya reminder kayak lo nggak boleh makan segala macam deh. Nah itu menurut aku kayak aku pengen bikin something yang bisa bikin impact seperti itu gitu loh. Ya manfaatnya luar biasa ya. Yes, jadi bukan kayak sekedar masuk Forbes TV World TV karena oh ya nih one of the richest kid in Indonesia. Ya, aku lebih pengen kayak ada impact-nya gitu loh. Dan itu yang mungkin orang nggak tahu ya. Apa keinginan personal yang dilihat orang di sosial media Karin, mungkin itu yang orang nggak pernah tahu. Padahal ternyata seorang Karin punya mimpi untuk bisa memberikan impact yang lebih luas lagi bagi orang-orang banyak. Gitu. Itu mungkin salah satunya. Terus kayak mungkin aku tuh selalu pengen banget bikin yayasan sih. Oke. For the unfortunates juga. Terus currently sekarang aku lagi mencoba bikin shelter untuk anjing dan kucing terlantar. Tapi sekarang sifatnya tuh masih online dan juga masih kita nampungnya masih di rumah. Tapi ya hopefully kalau misalnya rezekinya ada, pengen banget punya ada tempatnya gitu loh yang actually kita bisa nampung lebih banyak lagi kucing dan anjing terlantar sih gitu. Dan seringkali ibaratnya Karin ini udah berusaha melakukan hal yang baik gitu ya. Tapi orang-orang mungkin suka masih ada yang ibaratnya mempertanyakan atau bahkan ibaratnya gue udah ngelakuin hal yang baik, kok orang masih suka ada yang nyinyir gitu ibaratnya gitu ya. Bagaimana cara Karin berdamai dengan itu mungkin? Karena seringkali kita sebagai generasi muda ketika kita mau melakukan sesuatu takut nih. Kalau saya lakuin ini takutnya ada omongan-omongan negatif gitu kan. Nampaknya kan Karin terus maju terus, apapun sikat terus. Itu kira-kira boleh dong bagi tipsnya bagi kita anak-anak muda? Kalau dari itu sih kita harus melihatnya dari sisi ini aja sih. Mau kita berbuat baik sekalipun, mau kita berbuat jahat sekalipun, akan ada orang yang nggak suka. Pasti ya. Pasti rekan kerja pun ada aja yang pasti yang nggak suka gitu loh. Kalau ngomongin di SD, SMP, SMA pasti akan selalu orang yang bertentangan pendapat dengan kita. And it's okay buat orang tidak punya pendapat yang sama dengan kita gitu loh. Karena menurut aku ya dalam hidup akan ada seperti hal-hal seperti itu dan tujuan kita adalah bukan untuk menyamakan pendapat gitu loh, tapi adalah untuk bagaimana kita bisa berargumen tentang pendapat itu dan kita membuat sesuatu yang baru gitu loh. Dan kita anggap aja lah kita ambil kritik-kritik yang memang membangun dan apa yang bisa kita develop dan yang bisa kita buat dari kritik yang membangun tersebut gitu loh. Jadi jangan kita lihat hanya dalam hal negatifnya aja gitu. Jadi menurut aku sih mindset yang harus ditekankan adalah itu gitu. Dan itu yang selama ini sudah Karin tekankan dalam hidupnya. Yes, karena jujur mau lo sebaik apapun, mau sejujur apapun pasti ada aja yang bilang kayak ini mah buat publik doang nih, buat pansos doang. Ini mah buat ngejilat atasannya lah apalah segala macam. Karena semua profesi juga memiliki struggle yang sama gitu. Kita giliran mau kerja baik dikira mau apa gitu kan ya, ketika kita diem aja lo kok nggak kerja gitu kan ya itu kan makanya kan pasti ada aja dan ya dari situ menurut aku jangan sampai omongan-omongan orang ini jadi menghilangkan semangat kita ya, tujuan awal yang mau kita buat tadi. Kadang orang tuh suka lost di tengah jalan ketika ketemu batu-batu ini nih, kayak aduh ada batu gede yang kayaknya nggak bisa gue lewatin gitu loh. Harusnya kayak oke, dengan ada batu gede ini, apakah gue bisa kikis batu ini? Apakah gue bisa panjat batu ini? Atau apa? Sebenarnya kita harus cari itu. Jangan sampai cuma gara-gara omongan orang yang memang tidak sependapat dengan kita jadi kehilangan tujuan yang sebenarnya tadinya kita mau capai gitu loh. Berarti fokus sama tujuan. Fokus sama tujuannya. As long as menurut lo itu baik buat lo dan orang-orang sekitar lo, kenapa lo harus dengerin along the way orang ngomong apa gitu? Dan itu tips buat anak muda ya Pak yang mageran Pak sekarang Pak, dikit-dikit mager. Gini, jangankan orang seperti Karin ya, kita semua ini kan hidup di dalam dunia yang informasi itu berseliweran. Betul. Persepsi orang tuh sangat mudah muncul tentang kita karena informasi yang sangat cepat kan. Bayangkan kalau kita jadi orang yang impuls gitu ya, yang gampang bereaksi dengan itu, akhirnya kan keganggu nih tujuan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup kan. Jadi prinsipnya kan memang akhirnya dalam dunia yang seperti ini ya kita harus jadi orang yang betul-betul ada saatnya memang tutup
telinga gitu kan, Iya. tutup mata tutup telinga untuk tidak terlalu mendengar apa yang orang sampaikan tentang diri kita kan, supaya tujuan kita tercapai kan. Betul. Iya benar. Dan boleh dong Karin ceritain, kayaknya kan Karin beberapa bulan ini kan lagi sibuk bolak-balik Labuan Bajo ya. Iya. Boleh dong mungkin ceritakan ke kawan-kawan pajak nih proyek yang sedang Karin kerjakan dan kenapa Karin ibaratnya ambil proyek dalam hal ini gitu. Oke, karena mungkin pertama kali aku datang ke Labuan Bajo adalah untuk liburan. Pertama liburan ya. Pertama Memang liburan. tujuan awalnya liburan ya. Iya, tapi terus dari situ aku ngelihat kayak aku suka sama memang orang-orang timur di sana Oke. tuh memang mereka ramah banget, friendly banget, langsung nganggep kita tuh temen gitu loh. Aku kan juga banyak banget teman-teman anak timur di sana yang memang aku kan diving juga, dive master bla 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 segala macem, ABK kapal, anak buah kapal segala macem, itu kan temenan dan mereka emang asli timur gitu loh. Mereka tuh friendly banget ketika kalau lo memang membuka diri lo untuk ngobrol sama mereka gitu loh. Dan dari sana semenjak adanya pandemi kan mereka jadi ekonomi bener-bener hancur banget di pariwisata salah satunya kan. Itu yang kayak aku ngelihat yang dari mereka tadinya kerja sebagai anak buah kapal, mereka terpaksa harus jadi nelayan segala macem. Itu yang sebenarnya sedih sih, banyak banget toko-toko yang tutup juga, dive center banyak yang tutup juga. Nah di situ sih sebenarnya aku lagi ngerjain project sama temen aku di sana yang memang dia juga tinggal di sana juga Pak. Dia memiliki beberapa pinisi. Nah jadi kita lagi on project pengen bikin jadi pinisinya memang sudah dibuat. Dan kalau tidak ada kendala sih harusnya Oktober ini udah bisa berlayar. Nah itu sebenarnya kan aku pengen buka lapangan pekerjaan baru lagi nih untuk orang-orang di sana, orang-orang timur di sana, orang-orang asli sana, localsnya. Aku pengen bikin lapangan pekerjaan baru untuk mereka gitu loh. Iya. Dan itu juga yang membuat Karin begitu cinta ya sama Labuan Bajo. Dengar-dengar beli tanah juga di sana ya? Yes, Luar biasa. kebetulan. Beli tanahnya di Labuan Bajo ya, luar biasa. Itu mungkin ke depannya sih kalau misalnya ada rezeki lagi juga pengen bikin sesuatu di sana yang bisa ya lebih besar dalam skala besar lagi bantu orang di sana sih. Betul. Jadi aku pengennya Jadi emang tujuan sosial juga gitu. iya emang localsnya memang yang akan kerja di sana karena yang aku lihat tipe-tipe orang timur tuh emang mereka tuh cepat belajar. Cepat belajar terus juga pekerja keras juga gitu loh. Jadi kayak harusnya segala proyek yang bisa kita ajarkan ke mereka tuh mereka akan cepet banget sih belajarnya gitu loh dan mereka bisa mengerjakan dengan baik menurut aku. Dan itu yang menjadi kebanggaan kami sebagai fans tentunya kepada Karin karena kita ini kayaknya Karin nggak perlu melakukan sejauh itu tapi Karin mau gitu untuk melakukan itu. Dan semua yang Karin lakukan itu kan memiliki efek domino ya. Pertama, Karin membuka banyak lapangan usaha gitu kan. Karin mempekerjakan banyak orang tentunya. Kemudian ketika nanti proyeknya berhasil akan mendapat penghasilan kan. Kemudian penghasilan tadi akan dikenakan pajak juga. Kembali ke negara. Betul. Negara mengelola lagi. Betul. Kembali lagi ke daerah untuk membangun lagi lebih tinggi. Jadi boleh dong Karin, pertama kali yang di Karin pikirkan dengan kata pajak itu apa sebenarnya? Pajak sebenarnya ya awalnya pajak ya kalau dalam deskripsi secara literal ya adalah kewajiban yang harus memang ditunaikan bagi kita warga Indonesia gitu loh, bagi warga dimanapun karena kan sebenarnya fasilitas-fasilitas yang kita nikmati selama ini di Indonesia yang mungkin kita tidak sadari lah ya, kayak jalan raya aja, jalan raya yang bagus ya nggak gerudukan apa segala macam kan itu kan adalah sebenarnya bagian dari ya kita bayar untuk itu gitu loh. Betul. Kadang kan mungkin orang-orang suka komplain ini kenapa jalannya kayak gini-gini segala macam bla bla bla. Ya mungkin lu belum bayar pajak kali. gitu sih. Sebenarnya gitu. Cuman kayak kalau dalam pandangan aku sendiri mungkin banyak ya orang masyarakat Indonesia yang masih takut sama kata pajak. Karena mungkin selama ini yang diberitakan tentang pajak adalah oh ini ngaudit koruptor gini, oh ini parah nih bla 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 segala macam. Mungkin itu yang selalu di highlight sama media kan. Tapi sebenarnya juga kayak ya banyak juga yang kayak bilang bayar pajak ribet, males gini segala macam bla bla bla. Gue kerja mati-matian tapi buat bayar pajak buat apa? Nah, sedangkan sebenarnya kayak mungkin MRT apalah segala macam LRT yang kita sekarang udah nikmati kan itu adalah bagian juga dari yang kita ya pembangunan negara yang kita dapatkan dari pajak gitu loh. Itu yang sebenarnya mungkin mereka juga kurang edukasinya gitu loh. Maka kan mungkin dengan adanya rujak ini bisa juga mengedukasi anak-anak gitu loh. Nanti kan kita juga mau bikin Pokari ya. Mungkin di Pokari audiens aku juga bisa lebih
ngerti lagi nih tentang pajak seperti apa sih. Mungkin bisa, kemarin sempat ngobrol juga sama ketua pajak yang sebelumnya, kayak sebenarnya teknis pembayaran pajak tuh nggak sesusah itu. Sebenarnya nggak sesusah itu, cuman karena mindset kita udah takut duluan ya, pajak wah kenapa nih gitu kan. Iya. Jadi kayak ya kenapa enggak gitu loh, kalian coba cari tahu dulu. Ya itulah tadi kan yang sering aku bahas juga. Ayolah jadi anak muda yang nggak apatis, coba cari tahu gitu. Dan thank you banget Karin udah mencari tahu, sudah sangat baik pemahamannya tentang pajak, dan semoga nih teman-teman semua kawan pajak, followersnya Karin juga bisa memiliki kepedulian yang sama tentang pajak ini gitu kan. Pak Widi, di tengah pandemi ini kan juga DJP juga kan memiliki banyak insentif ya Pak ya yang diberikan kepada para pekerja ya Pak, bahwa kita juga ikut memperhatikan UMKM ya Pak ya. Nah dari Pak Widi sendiri tanggapannya seperti apa Pak? Ya kan kita lihat kalau selama pandemi ini kan sebetulnya yang nyata muncul kan adalah kebutuhan negara akan biaya untuk mengatasi pandemi ini kan besar. Pak. Yes. Ya enggak? Kalau bayangin kita dalam rumah tangga, kalau ada kebutuhan yang besar, pilihannya ngutang atau membiayai sendiri dengan uang kita kan. Nah tentunya kita berharap kita membiayai sendiri dan mau kita nggak perlu utang, karena kalau utang kan konsekuensinya jangka panjang kita harus ada kewajiban membalikkan. Nah kalau kita biayai sendiri kan berarti uang pajak kita harus dikumpul dengan baik. Nah yang Karin ceritakan tadi kan kelihatan bahwa Karin sebetulnya tipe orang yang peduli dengan Indonesia. Dan selalu mencari tahu ya Pak? Ya, mencari tahu, kemudian peduli dengan sesama, berdorongan untuk berkontribusi secara sosial kepada masyarakat itu kan besar. Dan saya kaget, saya kebetulan di IG itu follow yang geografi kan saya suka tuh. Ternyata orang Indonesia tuh adalah termasuk bangsa yang paling dermawan. Variabel yang paling berpengaruh terhadap seseorang itu comply terhadap pajak, patuh terhadap pajak adalah ketika dia dapat pencerahan bahwa dia tuh dapat teredukasi dengan baik tentang pajak. Orang-orang seperti Awkarin dan Awkarin yang lainnya ini akan meresonansi pajak, dan kita sangat senang yang tadi ada program Pokari. Just in case kita misalnya Direktorat Jenderal Pajak diundang untuk terlibat sebagai narasumber, pasti kita senang sekali karena ini akan punya dampak yang besar. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, pajak itu seperti sarung tinju. Dia memang secara fitrahnya, secara takdirnya itu buat mengambil kan sesuatu dari kita. Jadi seperti sarung tinju yang dipakai buat memukul. Tapi bagaimana caranya sarung tinju itu dibungkus dengan kain bludru berwarna emas, atau kalau kita pakai kain tenun gitu yang paling bagus gitu, supaya jatuhnya tuh smooth dan elegan. Bayangkan kalau pajak seperti itu ya, artinya warga negara seperti Karin tahu bahwa oh iya saya membayar pajak dan teredukasi dengan baik, dapat pencerahan yang baik, terus ketika membayar pajak juga sukarela, senang gitu, karena terinternalisasi dengan baik pengetahuannya tentang itu bagus. Jadi ini memang tugas yang harus kami lakukan. Makanya kita minta bantuan Karin. Dan terima kasih banyak kamu udah dipercaya sudah bersedia juga ada di sini. Semoga ini bisa memberikan pengaruh yang baik sekali untuk teman-teman yang ada di luar sana. Terakhir Karin mungkin. Boleh. Harapan Karin terhadap generasi muda yang sekarang, karena bagaimanapun saya pribadi menjadikan Karin adalah sebagai tolak ukur anak muda yang sukses tentunya. Bagaimana Karin boleh dong kasih tipsnya kepada anak muda-muda yang lain nih supaya punya semangat berjuang yang sama dengan Karin, dan harapan Karin sendiri mungkin untuk pajak dan juga untuk Indonesia. Silakan. Oke. Mungkin kalau dari aku ya, yang pertama harus dilakukan kita sebagai anak muda adalah research. Itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa istilah berkontribusi untuk Indonesia. Kita nggak perlu kok lu ada di dalam pemerintahan, lu nggak perlu kok jadi seorang politisi, lu nggak perlu segala macam, cukup lu research dulu dan jadi anak muda yang tidak apatis. Pertama, ketika lo udah mau cari tahu tentang sesuatu, bukan hanya tentang pajak ya, tentang apapun itu lo udah research, pengen tahu, nanti dari situ akan kebangun mindset bahwa oke, setelah research kayaknya gue bisa ngebantu gitu loh, gue bisa ada peranan di dalam suatu hal ini, mungkin dalam case ini adalah pajak, untuk membantu orang lain untuk juga bisa ikut taat pajak gitu loh. Dengan mungkin pertama kita dulu yang taat pajak kan, soalnya kayak mungkin anak muda zaman sekarang yang wah sekarang kan udah banyak banget yang sukses-sukses juga, terus kayak ya mereka juga harusnya ngelihat nih
gila dengan mungkin kalau bisa kita lihat masyarakat yang kita bisa bilang mungkin di middle to low, mereka yang taat pajak gitu loh, nggak malu sama mereka yang mungkin pendapatannya tidak seperti kalian ini, tapi mereka taat pajak gitu loh. Itu yang harus sebenarnya kita pikirkan juga. Dan sebenarnya ya fasilitas yang semua yang kita nikmati di Indonesia ini, dari mulai jalan raya, flyover dan segala macam, terus tol dan lain-lain segala macam, itu kan semuanya ya termasuk pembangunan di Indonesia yang kita juga turut berkontribusi dengan ya taat pajak tadi gitu loh. Jadi sebenarnya pertama mungkin kalau bisa diringkas ya, kita harus research dulu, baru kita bangun rasa kepedulian kita, terus kita sadar diri bahwa kita adalah orang yang harus taat pajak juga, baru mungkin di tahap terakhir ketika lo udah ketiga tadi udah lo lakukan dan lo merasa capable untuk melakukan penyuluhan atau juga bekerja sama dengan orang-orang pajak untuk bisa membantu melakukan penyuluhan juga atau seminar-seminar untuk lebih menyebarkan awareness bahwa pajak itu tidak seseram yang diberitakan. Menurut gue harusnya Indonesia bakal jauh lebih tentram dan jauh lebih tenang juga, fasilitasnya akan jauh lebih baik juga. Menurut aku seperti itu sih. Terima kasih banyak Karin. Bertepuk tangan dulu dong untuk Karin. Wow. Hari ini semakin membuat kita tuh bangga dengan sosok Karin Novilda. Terima kasih. Luar biasa banget. Ya, saya sampai nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi nih, dan terima kasih banyak Karin Novilda. Semoga hari ini bukan menjadi kolaborasi kita yang terakhir mungkin. Yes. Dan next ada Pokari lah ya. Yang kita yang diundang ya. Iya, siapa nanti tahu kita undang secepatnya. Ini akan memberikan gema yang lebih baik lagi ke seluruh rakyat Indonesia bahwa pentingnya pajak itu juga kembali untuk kita rasakan bersama. Iya. Dan demikian kawan pajak semua, terima kasih banyak juga untuk Pak Widi selaku KPP Bersama Jakarta Serbo. Terima kasih untuk Karin dan tim semuanya. Sukses untuk kuliahnya. Terima kasih. Sukses untuk proyeknya. Dan sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Sampai bertemu.